Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Gunanto dengan NIM A11 2021 13682. Maaf untuk kali ini videonya tidak ada kameranya bro, karena kamera saya sedang mati. Jadi sini saya akan menjelaskan tentang tugas dalam workshop data science kemarin. Tabel dari konten tersebut adalah yang pertama pengumpulan data, yang kedua menelaah data, tiga memvalidasi data, empat menentukan objek data, lima membersihkan data, 6. Konstruksi data, 7. Menentukan label data, 8. Membangun dan mengevaluasi model, serta 9. Mengkomparasi model. Dataset yang digunakan diambil dari sumber sebagai berikut. Dalam target klasifikasi ini adalah atribut ATM, DEX, A, discharge, decision, E, patient sent to intensive care units, S, patient prepare to go home, E dan A untuk patient sent to general hospital floor. Yang pertama adalah pengumpulan data. Yang pertama adalah import NumPy. Import NumPy digunakan untuk bekerja dengan array multimedia matrix dan menyediakan fungsi-fungsi matematika yang efisien. Yang kedua adalah matplotlib. Berfungsi untuk menyediakan antarmuka yang mirip dengan MATLAB untuk membuat plot dengan mudah. Yang ketiga adalah import pandas. Digunakan untuk membaca data dari berbagai sumber seperti CSV, Excel, dan lainnya. Serta yang terakhir ada Seaborn, digunakan untuk membangun tampilan visual yang lebih menarik dan konsisten dengan visualisasi data yang statistik. Seterusnya terdapat prompt berupa pip install musim lepo untuk menginstal sebuah data dari yang ingin digunakan. Load dataset. Metode load langsung di workshop Google Colab, load dari Google Drive. Pada notebook ini kita menggunakan metode load langsung di workspace Google Colab. Yang pertama adalah membaca dataset menggunakan library pandas dan masukkan ke sebuah variabel, misalnya df. Di sini terdapat df head untuk menampilkan 5 data teratas dari dataset berupa mid, low, excellent, mid 1, stable, stable 1, and stable 2. 15. Seterusnya adalah dftel. Digunakan untuk menampilkan 5 data teratas dari dataset. Digunakan untuk menampilkan data terbawah dari dataset. Yang seterusnya adalah merubah nama kolom agar mudah dipahami. Print df columns. Mendapatkan hasil run berupa print 0, mid, low, excellent, mid 1, stable, stable 1, stable 2, 15, dan A. Data type pembentukan objek. Selanjutnya adalah df rename. 0 untuk pattern number, mid untuk lcore, low untuk lsurf, excellent untuk l2, mid 1 untuk lbb, stable, surf stable, stable 1 untuk core stable, stable 2 untuk bb stable, 15 untuk comfort, dan A untuk ADM DECS. dftel. Dari yang paling bawah adalah pattern number, lcore, lsurf, l2, lbb, surf stable, core stable, bb stable, comfort, dan ADM-DX. Terdapat jawaban seperti lcore untuk mid, lsurf untuk mid, l2 excellence, dan seterusnya. Devinfo sendiri untuk merangkum jumlah data, merangkum kolom dari dataset tersebut. Misal pattern number 890064, alcore 8900, dan data type berupa objek, dan seterusnya. Kedua, menelaah data. Menggunakan shape untuk memahami jumlah baris dan kolom. df shape
menampilkan hasil berupa 89,10, yang berarti terdapat 89 rows dan 10 columns. Melihat informasi dataset, gunakan .info tanda kurung untuk memahami tipe data setiap kolomnya. Hasilnya seperti ini. Setelah melihat informasi dari dataset tersebut, bisa dilihat bahwa masih terdapat beberapa kolom bertipe objek dan terdapat beberapa missing value. Oleh karena itu, harus dilakukan konversi tipe data dan missing value handling agar data bisa diolah dengan baik. Seterusnya, memeriksa deskripsi statistik. Gunakan deskripsi dalam tanda kurung untuk melihat ringkasan statistik seperti rata-rata, median, dan lain-lain. dfDescribe digunakan untuk menampilkan deskripsi statistik dari masing-masing fitur bertipe numerik. Setelahnya, mendapatkan hasil seperti ini. Pattern number found 89,0000, mean 45.000, dan seterusnya. Memeriksa nilai unik. Nilai unik pada kolom tertentu. Menampilkan nilai-nilai unik dalam kolom-kolom tertentu yang telah ditentukan dalam daftar calls dalam kurung comfort, for call, in calls, print, dan seterusnya. Mendapatkan hasil berupa comfort hash 10, 15, 05, dan 07 dan tanda tanya values. Nilai unik dalam kategori. Kelompokkan kolom yang bertipe data kategori. Cut call sama dengan call for call in df.columns if df call.dtype sama dengan objects. Untuk menampilkan nilai-nilai unik yang ada pada setiap kolom kategori dalam dataset, dan mendapatkan hasil berupa all cores has mid high low values, Ellsworth has high low mid values, L06 has excellent good none values, BP has high mid low values, dan seterusnya. Yang ketiga adalah memvalidasi data. Memeriksa apakah data valid dan sesuai untuk digunakan dalam analisis. Pastikan tidak ada variabel yang nilainya kosong dan pastikan tidak ada outlier yang ekstrim. Memeriksa nilai kosong missing value. Gunakan isNull untuk melihat data yang kosong dan isNull.sum untuk mengetahui beberapa jumlah data yang kosong. Jadi di sini menampilkan kosong atau tidaknya data. False untuk data terisi dan true untuk data kosong. df isNull. Dan kebanyakan terdapat data yang sudah terisi dan hanya source table yang mendapatkan hasil data kosong dan mendapatkan 89 row x 10 columns. df isNull.sum untuk pattern number-nya mendapatkan hasil 0. Bahwa terdapat data kosongnya. Sedangkan source table mendapatkan 9 dan L02 9 dan AdMtex 1. Menampilkan kolom yang memiliki missing values. Index mendapatkan nilai missing values value L02 source table comfort AdMtex. Melihat distribusi kelas target, memastikan distribusi kelas target merata dan atau seimbang. Df-plot histogram untuk membuat histogram untuk setiap kolom numeriknya. Dan daftar kolom numerik yang akan divisualisasikan berupa seperti itu. Setelahnya untuk class val dalam kelas unik. Jika jumlah di sini terdapat for j in range num calls num row kali 4 fig del access j. Ini adalah
Jika jumlah kolom tidak habis dibagi 4, hapus sumbu yang berlebihan. Dan seterusnya menampilkan histogram frekuensi untuk setiap kolom numerik. Hasilnya seperti ini. Memanggil plot histogram. Petian number SAA dan seterusnya SAA NaN dan L atau I. Dapatkan nilai petian number berupa 20, 40, 60, 80, di mana yang paling tinggi adalah frekuensinya berupa angka 5. Plot histogram DF catcalls ATM memanggil plot histogram. Jadi di sini terdapat seperti L course dan seterusnya L course, L curve, L02, LBP, comfort, BP stable, core stable, surf stable dan lainnya. Mendapatkan hasil seperti ini. Konplot menunjukkan ketidakseimbangan target kelas dalam data. Diagram tersebut menunjukkan dataset akan cenderung memberikan akurasi klasifikasi yang buruk karena bisa saja akurasi trainingnya tinggi. Namun akurasi testingnya rendah, parameter yang akan memberikan knowledge yang lebih menarik. Confusion matrix precision recall F1 score. 4. Untuk menentukan objek data. Menentukan fitur kolom nama saja yang akan digunakan untuk pemodelan. Menggunakan .drop untuk menghapus. Kolom pertama merupakan kolom ID pasien yang tidak diperlukan untuk melatih model. Yang pertama adalah identifikasi kolom unnamed optional. Metodenya menghapus kolom berdasarkan nama df drop, menghapus kolom berdasarkan indeks df drop, menghapus semua kolom unnamed secara otomatis df sama dengan df.log dan mengabaikan kolom unnamed saat membaca file df sama dengan pd.read_csv. Untuk menghapuskan berdasarkan indeks, menuliskan berupa df.drop dalam kurung df.counts 0, axis sama dengan 1 in place true. Seterusnya untuk memastikan hasil penghapusan kolom, df head membagi dataset berdasarkan tipe data, membagi kolom bertipe kategorikal dan numerik. Catcalls untuk kategorikal dan num untuk numerik. df.shape untuk memastikan dimensi setelah penghapusan fitur mendapatkan 89 row dan 9 columns. df-info bahwa yang di sini adalah objek data semua berupa L-core, L-surf, L02 dan seterusnya. Untuk membersihkan yang kelima, membersihkan data. Karena ditemukan missing value pada dataset, perlu dilakukan handling missing value agar data bisa diolah dengan baik dengan cara menghapus missing value dan mengisi missing value dengan nilai tertentu. Jumlah missing value df isna.sum sort value ascending false. Untuk menampilkan jumlah missing value di setiap kolomnya, terdapat beberapa missing value seperti yang di bawah ini. Seterusnya adalah kolom numerik df num calls is null sum. Untuk memeriksa value pada kolom numerik yang tercantum dalam num calls terdapat nilai 0, yang berarti bahwa tidak ada missing value pada kolom tipe numerik. Mari kita lanjutkan. Maaf tadi ada azan, jadinya saya akan melanjutkan. Tipe data missing value pada kolom tipe numerik mendapatkan hasil 0. Tidak ada. Kolom kategorikal. Periksa missing value pada kolom kategori yang tercantum dalam catcalls. Dapatkan hasil tersebut. Bahwa terdapat missing value pada kolom tipe kategorikal. Seterusnya, handling missing value. Metode ini menggunakan metode random value imputation, mengisi missing value dengan
Sampel acak dari nilai non-nul di kolom yang sama digunakan untuk kolom dengan banyak nilai kosong. Random value imputation bertujuan untuk mempertahankan variasi dalam data. Man, mean atau mode imputation mengisi missing value dengan rata-rata mean untuk data numerik atau modus. Untuk data kategorikal digunakan untuk kolom dengan sedikit nilai hilang. Karena kolom yang memiliki missing value bertipe numerik, maka lakukan imputasi dengan mean. Semua kolom yang sebelumnya memiliki missing value tidak memiliki missing value lagi. Selanjutnya imputasi kategorikal. Saya menuliskan prompt berupa daftar kolom yang memiliki missing value berupa columns underscore missing columns underscore with underscore missing. Dan imputasi missing value menggunakan mean for call in columns with missing. Dan seterusnya. Verifikasi imputasi. Verifikasi apakah missing value sudah terisi atau belum. Print df columns with missing is null.sum. Mendapatkan hasil running berupa L069, source stable 9, convert 9, ATM text 1, dan data tipe berupa interminant 64. Periksa hasil imputasi. Df info, periksa informasi jumlah nonal apakah sudah sama. Kita di sini mendapatkan hasil yang sama berupa nonal count 89 nonal. Data tipe objek. Handling duplikat data. Metode menampilkan satu data dari masing-masing data duplikat. Menampilkan semua data duplikat. Df duplikat, periksa jumlah baris yang terduplikat mendapatkan nilai 9 dan df is sum mendapatkan seperti ini. Tampilkan data duplikat sama dengan df duplikat cap false duplikat. Di sini terdapat bahwa L-core mid L-source mid L02 excellent LBP high soft stable dan seterusnya mendapatkan ATM text A semua. Tidak terdapat data duplikat pada dataset. Menghapus outlier bukanlah keputusan yang mudah karena bisa menjadi pengaruh buruk pada analisis atau model. Meskipun terkadang menghapus outlier dapat menghasilkan statistik atau model yang lebih baik, tetap saja ada risiko overfitting, yaitu model terfokus pada data yang tersisa dan tidak dapat bekerja baik pada data baru. Handling outliers. Df is not the sum of short values. Df is not sum of short values ascending false, sama dengan false. Dapatkan hasil running berupa seperti berikut, dan yang keenam adalah konstruksi data, import data. Jadi di sini terdapat from berupa from imburn dot oversampling import random oversampler. Ini digunakan untuk import library yang dibutuhkan untuk handling imbalance dan menggunakan metode oversampling. Setelahnya memisahkan kolom vectors dan kolom target. X sama dengan df drop. ATM text axis sama dengan 1. Dot values Y sama dengan df ATM text. Setelahnya saya mengsplit data untuk training dan testing. Remove satisfy sama dengan Y. Xtrain, Xtest, Ytrain, Ytest sama dengan train test split. X, Y test underscore ses 0,3 random state sama dengan 42. Di sini menampilkan distribusi kelas setelah oversampling. Counter mendapatkan counter dalam kurung Y underscore over. Distribusi kelas setelah oversampling mendapatkan nilai berupa A45, S45,
I 45, NaN 45, dan A 45 sama. Visualisasi sebelum handling. Visualisasi distribusi kelas sebelum imbalance. Oversampling menggunakan random oversampler. Visualisasi distribusi kelas setelah oversampling. Mendapatkan hasil learning berupa bahwa A mendapatkan count di atas 40, S sekitar 15 untuk kategori NaN dan A berupa 1. Itu untuk distribusi kelas sebelum oversampling. Dan distribusi kelas setelah oversampling mendapatkan nilai count di atas 40 dalam kategori A, S, I, NaN, dan A. Melihat hasil handling imbalance, oversampled DF, PD, data frame, dan seterusnya. Mendapatkan hasil running berupa Alcor, Mid, dan seterusnya seperti yang mendapatkan hasil seperti ini. Terdapat 225 rows kali 9 columns. Setelahnya adalah korelasi. Bahwa correlation matrixnya seperti ini. Bahwa 1 adalah nilai yang paling tinggi. Terdapat dalam seperti L-core dan L-core, L-serve dan L-serve, bahwa semuanya sama, segaris. Hasil akhir dari pembersihan data visualisasi yang pertama adalah buat bar chart untuk kolom kategori. Distribusi ADM text mendapatkan frekuensi di atas 40, sekitar 45. Terdapat box plot berupa seperti ini. Bahwa Alcor berada di posisi 1 sampai 2 hingga L02, sedangkan LBP dari 0 hingga 2, serve table 0, 1. Tabel data oversampled dataset setelah processing cleaning. Semua missing value sudah diimputasi dan semua fitur sudah bertipe data monomarine. Yang ketujuh telah menentukan label data, import library, from Sclaren model selection import, splitting data, memisahkan kolom fitur dan kolom target, dan split data dengan perbandingan data training dan data testing adalah 70:30. Yang kedelapan adalah membangun dan mengevaluasi model, import library. Jadi di sini terdapat beberapa model yang digunakan seperti Gaussian NB, import random forest classifier, SVC, import classification report, dan seterusnya adalah logistic representation tree classifier dan KNN. Connectboard classifier. Inisialisasi model. Yang pertama adalah melatih model. Yang pertama adalah naive Bayes. Mendapatkan hasil akurasi berupa 0,85 dan itu cukup baik. Random forest mendapatkan 0,96 untuk akurasinya dan itu sangat baik untuk 0,96. SVM-nya sendiri mendapatkan akurasi berupa 0,93, logistic regression mendapatkan 0,91, decision tree mendapatkan nilai 0,93 dan KNN mendapatkan 0,90. Handling overfitting 9 untuk mengkomparasi model. Untuk model komparasi akurasinya. Naive Bayes mendapatkan nilai 0,85, random forest 0,96, SVM 0,93, logistic
Logistic Regression 0,91, Decision Trees 0,93, dan KNN untuk mendapatkan nilai 0,9. Setelahnya Print Classification Report di atas RFY-PRED mendapatkan nilai akurasi berupa 0,91. Sudah. Sebelumnya terima kasih. Jika ada yang kurang mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.